Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopri Haldi Irawan, kelas 4A, jurusan Pencaskesrek. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang teknik gaya dalam renang. Sebelumnya kita akan mengetahui pengertian renang tersebut. Renang menurut Muhajir, renang adalah olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang bertambah meningkat. Menurut Abdullah, renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Menurut Erlangga, renang merupakan olahraga air yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kekuatan otot tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan berani. Manfaat renang itu sendiri adalah selain menyehatkan, olahraga renang memiliki beberapa manfaat. Melansir dari kajian pustaka, menurut Buddingsi dalam bukunya yang berjudul Berenang Gaya Bebas, manfaat olahraga renang ada 5. Sebagai sarana bermain atau rekreasi. Yang kedua, menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Yang ketiga, dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Yang keempat, meningkatkan keberanian, percaya diri, dan mengasah kemandirian. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sosial seperti diketahui olahraga renang bisa dilakukan bersama-sama. Baik. Yang pertama, bagi gaya renang adalah renang gaya bebas. Bagaimana cara melakukan renang gaya bebas? Teknik berenang gaya bebas. Yang pertama, melakukan gerakan menendang. Dengan posisi meluncur, lakukan gerakan menendang dengan kaki yang lurus. Hal ini bertujuan agar tenaga yang dihasilkan berasal dari paha bukan lutut. Kedua, lakukan bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Selanjutnya, luruskan ujung jari kaki Anda. Yang selanjutnya, pada hentakan ketiga, lakukan satu ayunan tangan. Untuk teknik mengayuhkan tangan, tangan secara bergantian digerakkan ke depan dengan gerakan mengayun. Selanjutnya bergantian tangan kiri dan tangan kanan. Untuk teknik berlatih pernapasan, ketika tangan kanan mengayuh ke dalam air akan memberi efek dorongan. Miringkan sedikit badan Anda saat tangan kanan berada di atas permukaan air. Kepala berpaling ke samping untuk bernapas. Oke, selanjutnya gaya dada. Gaya dada. Yang pertama itu posisi badan. Caranya adalah ketika meluncur, posisi badan dengan seluruh anggota badan rileks, jangan sampai mengeluarkan tenaga lebih. Badan harus horizontal. Kemudian waktu meluncur, posisi badan relatif di atas dengan posisi kepala kira-kira 80% di dalam air dengan muka terangkat sedikit. Perenang juga harus memperhatikan posisi tubuh. Renang gaya dada dilakukan dengan posisi tubuh telungkup. Yang kedua, cara mengapung dan gerakan kakinya. Latihan ini adalah bagi yang benar-benar belum dapat berenang. Latihan pertama adalah mengapung dan latihan gerakan kaki. Pada dasarnya, tahapan belajar renang untuk para pemula atau siswa sekolah menengah pertama dan gerakan kaki adalah gerakan kaki. Bagaimana cara latihan mengapung yang aman? Teknik dasar mengapung dan gerakan kaki adalah sebagai berikut. Sikap awal. Kedua lengan atau tangan berpegangan pada tepian kolam
tubuh dan kedua kaki lurus ke belakang rata dengan permukaan air. Kepala atau muka menghadap ke depan. Yang kedua, gerakan kaki menggunakan papan atau bantuan saat berenang gaya dada termasuk dalam bentuk latihan gerakan kaki. Gaya dada gerakan kaki terdiri dua bagian, yaitu gerakan perkembangan dan gerakan tendangan. Cara melakukan gerakan itu adalah sebagai berikut. Dari posisi kedua kaki lurus ke belakang, kemudian kedua kaki dibengkokkan pada panggul dan lutut dengan kedua tumit berdekatan. Sementara kedua tumit bergerak mendekati pantat, ujung kaki dibengkokkan ke arah samping, tumit dan lutut direnggangkan perlahan-lahan. Setelah bengkok pada panggul dan lutut mencapai maksimum, barulah gerakan tendangan dimulai. Pertama-tama dorongan tungkai ke belakang dimaksudkan hanya untuk menempatkan ujung ke posisi yang paling efektif untuk mendorong air ke belakang. Dorongan ke belakang dilakukan oleh kedua telapak kaki. Kaki didorong keluar dan ke belakang pada saat lutut diluruskan. Gerakan ini harus dilakukan dengan cepat dan kuat. Selanjutnya, gerakan tangan. Prinsip renang gaya dada yaitu gerakan menarik dan kembali merupakan prinsip gerakan lengan atau tangan. Latihan gaya dada gerakan tangan dapat dilakukan sebagai berikut. Dalam keadaan badan bungkuk berada di atas permukaan air, kedua tangan sejajar dengan bahu lurus ke depan dan seluruh jari-jari tangan rapat. Muka berada di permukaan air, sambil menahan air, tarik kedua lengan ke arah samping bawah dengan siku lurus. Kemudian pada saat siku di bawah dada, segera kedua siku dibengkokkan sehingga membentuk sudut kira-kira 45 derajat. Perlu diperhatikan pada saat menarik kedua lengan, gerakannya seperti mendayung dan melampaui garis bahu. Pada renang gaya dada, telapak tangan ketika mendayung menghadap ke samping dan ketika akan membentuk sudut, kedua telapak tangan kembali menghadap ke bawah. Kemudian kedua tangan ditarik ke atas hingga di bawah dagu dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan ibu jari tengah rapat. Setelah lengan kembali di bawah dagu, segera lengan kembali ke sikap permulaan. Gerakan tangan gaya dada yang benar setelah melakukan putaran adalah kembali lurus ke depan agak rapat untuk membentuk usaha dayung lagi. Latihan dilakukan dengan berulang-ulang. Yang keempat, gerakan pengambilan napas. Berdiri di kolam dangkal, bungkukkan tubuh rata dengan air, muka menghadap ke depan di antara kedua lengan yang diluruskan ke depan. Gerakan pernapasan. Posisi kepala saat bernapas pada renang gaya dada adalah dengan mengangkat kepala ke atas sehingga mulut sejajar dengan permukaan air. Hal ini dimungkinkan karena waktunya bersamaan dengan saat kedua lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke dalam. Ketika tangan sudah sampai di bawah dagu dan akan diluruskan ke depan, secara perlahan-lahan kepala diturunkan dan udara dihembuskan di dalam air. Lalu ulangi latihan pernapasan ini secara rutin. Selanjutnya teknik renang gaya punggung. Kunci melakukan gaya punggung adalah keberanian dan tubuh yang rileks. Jika Anda tertarik untuk mencoba gaya, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama itu rilekskan badan seluruh tubuh Anda.
Luruskan punggung Anda semaksimal mungkin sehingga tubuh bagian depan berada di atas permukaan air. Usahakan pinggul, kepala, dan leher Anda agar tetap rileks dan dalam posisi yang lurus dengan badan. Ayunkan satu lengan Anda ke atas dan putar belakang kepala hingga kembali ke bawah air. Pastikan lengan Anda selalu berdekatan dengan telinga saat memutar. Jaga lengan agar selalu lurus dan rapat dengan merapatkan jari-jari Anda, terutama saat tangan berada di dalam air. Saat satu lengan sedang mengayun ke bawah air, secara bersamaan putar lengan yang lain ke atas. Terus ayunkan kedua lengan Anda dengan gerakan memutar secara bergantian. Bersamaan dengan gerakan tangan, gerakan kaki dengan tendangan mengapak sama seperti saat melakukan renang gaya bebas. Selanjutnya renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, teknik posisi tubuh. Teknik ini menjadi bagian terpenting karena akan menentukan kesempurnaan gerakan. Usahakan posisi tubuh sedatar mungkin dengan permukaan air meski dalam prakteknya nanti terjadi gerakan naik turun secara vertikal. Pada teknik ini posisi tubuh mengambang dengan posisi telungkup yang sejajar di bawah permukaan air. Pertahankan posisi tubuh dari kepala, bahu, pinggang hingga kaki sedatar mungkin dengan permukaan air untuk memperkecil hambatan kedua tangan berada di atas kepala. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam melakukan teknik ini, yaitu bagian kepala naik sedikit ketika pengambilan napas. Setelah mengambil napas, tundukkan kepala dengan cepat supaya posisi tubuh tetap datar dengan permukaan air. Yang kedua, tidak memukul terlalu dalam ketika melakukan hentakan kaki. Lakukan hentakan kaki dengan menekuk kedua kaki di persendian lutut lalu diluruskan kembali dengan keras. Teknik gerakan lengan. Berikut langkah-langkah melakukan gerakan lengan pada renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, menangkap. Setelah tubuh masuk ke dalam air, lengan digerakkan keluar kemudian diteruskan dengan gerak menangkap. Lakukan gerakan secara bersamaan dengan gerakan cambukan ke bawah yang pertama. Yang kedua, meraih atau down swipe. Setelah gerakan menangkap, lakukan gerakan meraih dengan cara menggerakkan pergelangan tangan dan siku yang sedikit ditekuk ke arah bawah, lalu keluar dan meraih air. Yang ketiga, menarik. Dalam tahap ini, tangan ditarik ke dalam dan ke belakang di bawah kepala dekat badan. Yang keempat, mendorong. Tahap ini dilakukan ketika di akhir gerakan menarik. Cara melakukannya yaitu dengan mendorong lengan ke belakang kemudian mengeluarkan lengan dari dalam air. Yang kelima, pemulihan. Tahap ini dilakukan setelah melakukan gerakan mendorong. Cara melakukannya yaitu dengan mengangkat siku ke atas permukaan air, kemudian putar sendi bahu untuk memindahkan lengan ke depan. Teknik gerakan kakinya. Gerakan kaki pada renang gaya kupu-kupu hampir mirip dengan gerakan kaki pada gaya renang bebas. Perbedaannya yaitu jika pada gaya bebas dilakukan secara bergantian, sedangkan pada gaya kupu-kupu gerakan kaki dilakukan secara bersamaan. Gerakan kaki yang paling berperan adalah gerakan tungkai, gerak tungkai, di mana dilakukan dengan cembukan kaki ke atas dan ke bawah. Cembukan ke atas merupakan gerakan recovery, yaitu gerakan kaki ke atas hingga permukaan air. Teknik pernapasannya. Teknik ini dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke atas permukaan air sama seperti mengambil napas dengan renang gaya dada. Namun pada gaya kupu-kupu proses mengangkat kepala dilakukan secara akhir tarikan. Usahakan kepala naik sedikit saja di permukaan. Setelah selesai mengambil napas, kepala diturunkan kembali dengan cepat di dalam air agar tahapan
depan tidak terlalu besar. Gunakan hidung untuk mengeluarkan udara di dalam air. Baik, itulah pembelajaran gaya renang, 4 gaya renang yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.